Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan hadir dalam hati kita, dan biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat. Sebelum kita memasuki, mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini tibalah bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara. Kuasai hati pikiran kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh fokus akan firman-Mu, dan juga menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Inilah doa yang kami sampaikan padamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, kita bisa sambil buka Alkitab kita. Kita melihat sosok dari seorang yang bernama Saulus, yang menakutkan oleh karena dia banyak menganiaya pengikut Kristus. Dia adalah seorang yang memiliki semangat di dalam imannya kepada Tuhan, dan dia tidak mengerti akan maksud Tuhan, sampai pada akhirnya bagaimana dia memiliki hati yang bunuh murid-murid Tuhan Yesus. Semakin banyak orang percaya Yesus, dan kita lihat bagaimana dalam perjalanannya untuk menganiaya, mau membunuh murid-murid Yesus, Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia tentu bingung dengan suara itu. Suara dari mana itu? Cahaya yang begitu terang, ya. Dan akhirnya membuat dia menjadi buta. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak dapat makan. Dan 3 hari lamanya ia tidak dapat minum. Dan pastinya dia juga tidak bisa tidur dengan keadaan seperti itu. Saulus tidak pernah menduga bahwa hal ini akan terjadi pada dirinya. Dan ini adalah satu kejadian yang tidak pernah terpikirkan olehnya, tetapi Tuhan campur tangan dalam hidupnya, karena Tuhan punya rencana besar untuk hidupnya. Dan kita lihat firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Tuhan rupanya telah menempatkan pada waktu yang akan datang bahwa Saulus ini akan menjadi pilihan Tuhan. Ya. Dan kita lihat bagaimana Ananias yang telah ditunjuk oleh Tuhan, dia bahkan telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Saulus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Ia dapat melihat kembali, kemudian ia bangun dan dia mau untuk dibaptis. Inilah satu kejadian yang tak pernah terpikirkan oleh Saulus. Kita percaya dalam 3 hari kebutaan itu telah menerangi hati dan pikirannya. Roh Kudus bekerja sampai akhirnya ia mau dibaptis. Nah, pertobatan Saulus ini luar biasa. Bukti yang mencolok akan kuasa ajaib dari Roh Kudus yang bekerja baginya.
sebagai manusia yang berdosa. Dan kita lihat bagaimana Paulus ini, dia bahkan menjadi seorang rasul yang dengan gagah berani memberitakan Injil keselamatan dan menuliskan banyak kitab, kurang lebih ada 14 kitab. Begitu juga melayani sampai ada 27 kota dan daerah pada masa pelayanannya yang Tuhan percayakan baginya. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kita lihat Paulus menyatakan dengan jelas bahwa dirinya adalah seperti bejana tanah liat, di mana dia telah dipercayakan harta yang besar, yaitu Injil Allah sendiri. Inilah kekayaan daripada Paulus, Injil yang dimilikinya dari Allah. Ini adalah sesuatu yang berharga yang selalu dibawa kemana saja untuk menyampaikan Injil kebenaran ini, menjadi harta yang besar bagi banyak orang yang mau datang kepada Tuhan, sehingga dijadikan bejana pilihan Tuhan, sama seperti Rasul Paulus. Nah, kita tentu memiliki ya bejana atau mangkuk ya, atau vas bunga ya yang ada di meja ya, mungkin juga dalam bentuk cangkir minuman ya. Semua itu terbuat dari tanah liat. Nah, kalau saja porselen terbaik yang terindah ya, seperti di gambar ini, dapat berkata dengan jujur, apa yang dikatakannya? Awalnya aku hanya sebongkah tanah liat biasa yang diinjak-injak orang. Namun seorang ahli tembikar yang penuh keahlian mengangkat aku, dan oleh keajaiban dari karyanya ia dengan tekun membentuk aku menjadi aku yang sekarang. Aku dimuliakan oleh keahliannya. Aku tidak bisa membanggakan diri karena aku bukan apa-apa. Inilah kira-kira yang dapat dikatakan oleh sebuah porselen yang terbaik, yang cantik seperti ini ya. Dia menyadari dia bukan apa-apa. Dia tahu siapa yang membuat dia menjadi indah dan cantik seperti ini. Nah, bejana yang indah tentunya tidak dapat membentuk dirinya sendiri. Ada seorang tukang periuk yang mengambil tanah liat, kemudian tanah liat itu dibentuk, kemudian dia melukis dan dia membakarnya. Lalu ia akan memberi tanda pada bejana itu. Nah, kita lihat ini adalah merupakan gambaran yang sama. Bumi ini adalah lahan bagi seorang tukang periuk. Dia adalah Tuhan kita. Bejana pilihan itu adalah kita. Awalnya hanyalah tanah liat biasa. Kemudian kita dibentuk, dilukis, dan dibakar. Itu merupakan satu proses yang panjang, tidak mudah. Itu sebabnya dalam proses berjalan kita sering gagal, kita jatuh. Padahal pada saat kita menghadapi ujian-ujian itu, Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah, bejana pilihan Tuhan. Nah, Rasul Paulus dia tidak pernah jemu dengan lelah mengatakan bahwa ia adalah orang berdosa juga. Dia telah menerima keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Dan ini merupakan satu pengharapan yang besar bagi kita. Bejana indah yang terbuat dari sampah, rongsokan, kotoran, orang buangan yang diangkat menjadi anak Tuhan. Inilah langkah besar, pengorbanan yang besar yang Tuhan sedang lakukan bagi kita pada saat ini. Nah, sekali lagi bahwa kita semua adalah bejana pilihan Tuhan. Kita adalah bejana pilihan Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat kita dari sifat alamiah kita
sifat alamiah yang kasar, yang tidak terbentuk. Dan oleh karena diambil dari tanah, tentunya kita juga berbau tanah. Mungkin juga kita bejana yang pecah. Oleh karena apa? Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kita telah lakukan. Dan kita lihat dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan mengerjakannya kembali. Mungkin kita tidak bisa menghitung berapa kali kita menjadi bejana yang pecah. Bahkan mungkin pecahannya berkeping-keping. Di saat seperti itu pun si tukang periuk ataupun Allah kita itu, dia mengerjakannya kembali agar kita menjadi bejana yang apa? Yang baik pada pemandangan Tuhan. Nah, jadi tanpa keahlian yang dimiliki oleh Kristus yang membentuk kita, dunia ini hanya akan menjadi hutan belantara, penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Namun kita lihat sekali lagi bahwa karena kasih-Nya yang begitu besar, perhatian Tuhan yang begitu besar, pertolongan Tuhan yang begitu besar, yang nyata bagi kita, kita dibentuk menjadi bejana yang indah. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa kita tidak mau dibentuk menjadi bejana yang indah? Mungkin kita merasa sakit pada saat kita sebagai tanah, kita dibentuk ke sana sini, menjadi bentuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu dilukis-lukis. Mungkin itu sakit bagi kita, apalagi dibakar supaya ini menjadi bejana yang kuat. Wah, itu sakit sekali. Banyak kita jatuh oleh karena kita tidak mau dengan rendah hati dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Ada sebuah cerita seorang pria, dia sedang mencari sebuah bejana di satu tempat di mana dia melihat begitu banyak jenis bejana. Sambil berjalan pria ini melihat, dia menilai bejana-bejana tersebut. Dia tahu bejana-bejana yang terbaik, ya. Dan dia melihat yang pertama, wah indah sekali. Pilihlah aku, teriak bejana emas. Aku mengkilap, aku bercahaya, aku sangat berharga dan sangat indah. Dan untuk orang seperti tuanku, emas adalah yang terbaik. Itu yang disampaikan oleh bejana emas. Tapi pria itu hanya lewat saja, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian ia melihat sebuah bejana perak, yang ramping, tinggi. Kemudian bejana perak ini berkata, aku akan melayani engkau tuanku. Aku akan menuangkan anggurmu dan aku akan berada di mejamu di setiap acara jamuan makan. Tetapi sekali lagi tuan ini hanya lewat saja, dia melihat di tempat yang lain ada bejana kaca. Bejana kaca ini juga indah, saudara. Sini, sini, kata bejana kaca. Taruhlah aku di mejamu tuanku, maka semua orang akan memandangku. Memang ini bejana kaca yang indah, saudara. Namun pria itu lagi-lagi hanya melewatinya dan dia melihat bejana kristal. Lihatlah aku, kata bejana kristal. Kristal yang sangat jernih. Aku sangat transparan, menunjukkan betapa indahnya aku, dan aku yakin aku akan bahagia dan senang tinggal dalam rumahmu. Dan pria ini juga hanya melihat dan dia melihat ke tempat yang lain. Lalu pria itu menemukan bejana kayu yang indah. Bejana kayu ini juga berkata, engkau dapat memakai aku tuanku, tapi aku lebih senang bila engkau memakaiku untuk buah-buahan, bukan untuk roti. Nah, kemudian
Tuhan ini dia melihat ke bawah ya. Dia tidak hanya melihat bejana-bejana yang ada di atas meja yang begitu indah dan cantik. Iya, entah bagaimana melihat ada bejana tanah liat, kosong, dan hancur. Dan sebenarnya tidak ada harapan untuk terpilih sebagai bejana Tuhan ini. Ya, pada saat dia melihat itu, ya, bejana tanah liat ini hanya diam. Apalah yang mau dikatakan oleh bejana tanah liat ini, karena dia dalam bentuk yang rusak, yang hancur. Lalu pria itu berkata, baru ini Tuhan itu berbicara, pria ini. Inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan perbaiki dan akan kupakai dan akan kubuat sebagai milikku seutuhnya. Wah, aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Saudara bisa bayangkan apa yang bisa dikatakan oleh bejana tanah liat yang hancur ini. Bagaimana mungkin dia akan dipakai, digunakan, diperbaiki, ya, dan seutuhnya menjadi milik pria ini. Kita lihat, tidak juga bejana yang terlalu tinggi untuk ditaruh di rak. Tidak juga yang memamerkan keindahannya. Tetapi yang kucari adalah bejana yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku. Tuhan mau bekerja bagi kita karena Dia mau memberikan kuasanya, kehendaknya di dalam kita. Nah, demikianlah halnya bagaimana Tuhan kita. Ia mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau berjalan menurut kehendaknya dan bersedia untuk dibentuk sekalipun melalui hal-hal yang menyakitkan. Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memilih kita sebagai bejana pilihannya. Nah, bersediakah kita menerima panggilannya pada hari ini? Pada saat kita menjadi bejana yang pecah, bejana yang tidak berguna, bejana yang dianggap tidak menarik, tetapi Tuhan memberikan satu pengharapan bagi kita. Dia bersedia untuk membentuk kita sesuai kehendaknya. Mari terima panggilan Tuhan pada hari ini. Tuhan akan menggunakan kita sebagai bejana pilihannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Allah kami. Sungguh besar kasih kuasa-Mu, firman-Mu telah menjadi pengharapan bagi kami. Kami sadar bahwa kami ini adalah bejana-bejana yang rusak. Oleh karena dosa-dosa kesayangan kami, godaan-godaan dunia ini. Tetapi Tuhan pada hari ini datang menyambut kami dan mau memilih kami untuk diperbaiki menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu Bapa agar kami boleh menjadi bejana pilihan Tuhan, digunakan oleh Tuhan dan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Inilah doa yang kami sampaikan padamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.